IndiHome, dekatkan pengalaman. Ribuan korban terdampak bencana Sumatera berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi serba terbatas, mereka benar-benar bergantung pada bantuan segenap pihak. Seperti apa ragam bantuan yang disalurkan, Benang Merah hadir dalam episode Jangan Lelah, Ulurkan Tangan. Banyak menyaksikan tangan-tangan kelaparan, mengulurkan tangan minta bantuan dari satu dusun ke dusun lain. Aku sama teman-teman relawan kita jalan karena mobil nggak bisa. Bencana Sumatera meninggalkan berjuta nestapa. Sebagian warga terdampak berjuang ekstra keras bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas. Nyaris tiada yang dapat disantap, pun tak ada yang bisa diteguk. Praktis pula tak ada harta berharga yang dapat diselamatkan. Kondisi kian memilukan karena berbagai akses terputus, mengisolasi mereka dari segala penjuru. Tanah yang mereka pijak benar-benar luluh lantak, diterjang alam yang murka. Kami nggak bisa keluar lagi, udah terkurung, set udah putus semua jalan. Harus tetap di situ kami. Akhirnya besoknya baru datang orang itu mengungsilah kami ke sini. Langsung mengungsi ke sini? Ya, kalau kami sebagai orang laki atau anak muda tetap jaga di kampung. Ya. Udah sering kejadian banjir kayak gitu? Setahun 2 kali dah, Bu. Ini yang paling parah. Tapi ini yang paling parah? Ya. Di lingkungan mereka, sesama warga bahu-membahu saling menguatkan melewati masa-masa kritis dampak bencana. Jalinan persaudaraan ini seakan kian direkatkan oleh rasa senasib sepenanggungan. Jerit tangis mereka pun menggema, mengetuk hati saudara sebangsa sekiranya sudi mengulurkan tangan meringankan beban sesama. Merespons bencana, negara bergegas hadir menempuh langkah nyata, menyalurkan beragam bantuan. Pemerintah pusat dan daerah menurunkan aparaturnya untuk mengevakuasi korban meninggal maupun terjebak banjir, hingga mencari korban yang hilang. BNPB, TNI Polri, Basarnas dan BPBD berjibaku mengevakuasi warga menggunakan perahu karet hingga helikopter di daerah terisolasi. Selain itu, bantuan logistik berskala besar juga dialirkan ke kantong-kantong yang terputus aksesnya. Bantuan logistik ini seperti air minum, makanan, dan beberapa kebutuhan dasar yang paling diperlukan warga terdampak. Bantuan vital lain yakni dukungan komunikasi dan koordinasi di lapangan. Betapa Presiden betul-betul menunjukkan bahwa negara hadir, pemerintah betul-betul hands-on gitu ya terhadap apa yang terjadi. Presiden ingin mendengarkan langsung apa yang terjadi di masyarakat. Uluran tangan untuk korban bencana Sumatera juga mengalir dari masyarakat sipil. Wujudnya beragam, mulai dari penggalangan dana spontan, dapur umum mandiri, bantuan logistik berbasis komunitas, relawan lapangan, sampai donasi teknologi dan informasi, serta layanan psikososial. Aku banyak menyaksikan tangan-tangan kelaparan, mengulurkan tangan minta bantuan dari satu dusun ke dusun lain. Aku sama teman-teman relawan kita jalan karena mobil nggak bisa. Terus pas pick up mau nerobos juga semakin dalam. Tapi di dusun-dusun yang tenggelam itu banyak banget orang-orang kelaparan. Jadi ya NGO, relawan itu bergerak ada batasnya. Dan alhamdulillah kalau pemerintah sudah turun dan membuat kebijakan yang membuat semakin banyak lagi bantuan bisa masuk, alhamdulillah. Penyaluran bantuan di daerah bencana sudah lazim bila akrab dengan kendala. Di beberapa titik yang terisolasi, distribusi bantuan membutuhkan usaha ekstra keras menembus beratnya medan. Situasi semakin sulit jika saat bersamaan cuaca buruk menghampiri. Kondisi tak terduga serupa ini kerap membuat penyaluran bantuan terlambat sampai ke tangan penerimanya. Di kawasan Palembang Salare Aya ini tempat
daerah yang terparah diterjang banjir bandang pekan lalu. Kondisinya sekarang hujan deras, di mana untuk sementara waktu upaya pencarian korban yang masih belum ditemukan sementara waktu dihentikan. Kita akan mencoba keluar dari titik ini, dari kawasan ini, karena intensitas hujan yang turun di sini sejak 1 jam yang lalu turun dengan sangat lebat, sangat deras. Kondisi jalan daerah perkampungan masyarakat, mana nih luluh lantak diterjang banjir bandang pekan lalu. Keterlambatan distribusi bantuan berdampak panjang, sebab potensial memicu suasana menjadi panas. Di beberapa tempat, warga terdampak yang lapar ramai-ramai merangsek ke toko-toko yang menjual ragam kebutuhan pokok. Barang-barang kebutuhan pokok seperti air minum dan beras menjadi sasaran massa mengurasnya. Pemangku kepentingan memahami situasinya. Diakui tidaklah mudah bertahan hidup di tengah himpitan keterbatasan. Ada informasi seperti itu, tapi mudah-mudahan itu nggak terlalu jangan sampai, karena pemerintah ini baik dari pusat maupun daerah provinsi itu logistik itu cuman mau nyampaikan ke sana itu sebetulnya yang belum bisa. Dampak bencana potensial memicu gesekan sosial di masyarakat. Apabila sudah menyangkut urusan perut, aparat pun dituntut piawai mengambil langkah antisipatif. Pendekatan humanis dapat ditempuh untuk mengurangi ketegangan dan memberi rasa aman. Di samping itu, perlu pula diikuti dengan percepatan penyaluran bantuan agar korban terdampak tidak terlalu lama menunggu. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting, yakni komunikasi publik yang terbuka. Mengingat hal yang paling ditunggu para korban terdampak, yaitu kepastian informasi soal kapan bantuan datang. Bencana ini menguak satu kebutuhan mendasar kita, soal butuhnya namanya protokol komunikasi bencana. Yang sama pentingnya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena kebijakan tanpa komunikasi kebijakan itu biasanya terjadi saat ini tidak ada paradoks. begitu ya? Ya, coba aja lihat waktu misalnya awal-awal bencana ini muncul, semua orang bicara. Ya. Sehingga apa? Ada paradok komunikasi itu, dan muncul yang disebut dan bubble issue. Padahal kalau ada protokol komunikasi bencana, apalagi saat penanganan komunikasi krisis seperti ini harusnya memang ada satu pintu ya komunikasi publik yang kemudian bisa komprehensif mulai dari makro, meso, mikro. Bencana Sumatera seakan menguji kesolidan anak bangsa peduli nasib saudaranya. Ibarat satu tubuh, jika ada bagian yang sakit, maka bagian tubuh yang lain turut merasakan sakitnya. Pun dengan Sumatera tak sendiri.